Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku, rakyat Indonesia. Mahkamah Agung Indonesia didemo oleh GMAHI, Gerakan Mahasiswa Indonesia, atau Gerakan Mahasiswa Hukum Indonesia, mendemo kantor Mahkamah Agung pada tanggal 20 ya kemarin. Ini hukum mahasiswa mendemo tentang keadilan hukum yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut. Jika Mahkamah Agung tidak mau berbicara dengan kita di bawah terik matahari ini, malah kita yang akan memaksa masuk ke dalam kantor. Sepakat nggak kawan-kawan? Depan kantor keadilan. Maka dari itu teman-teman, angkat panji-panji kita. Berapa jumlah kita kawan-kawan? Berapa jumlah kita? Maka dari itu kita pastikan jangan sampai pula oknum-oknum biadab yang memanfaatkan jabatannya bahwa menganggap adalah kekuasaan ini absolut. Saya katakan Soeharto pun bisa turun kawan-kawan. Sama polisi-polisi. Apalagi di zaman yang sudah serba canggih seperti ini. Demo terhadap Kemudian daripada itu, keadilan jelas apa yang dituliskan dalam rilis oleh mahasiswa bahwa dua anggota Mahkamah Agung diperiksa dan dijadikan tersangka oleh KPK. Kemudian disampaikan langsung oleh yang bersangkutan Bapak Bosang bahwa ada oknum yang meminta duit sebanyak 400 juta kawan-kawan. Bayangkan duit 400 juta. Bapak Bosang diminta, bagaimana dengan kita rakyat biasa ini? Ginjal kita jual pun gak laku juga dengan harga segitu. Sementara kita memperjuangkan hak kita. Yang kami pastikan, kami himbau dan kami ingatkan tegas kepada Mahkamah Agung, siapapun jika tidak ada yang mau menghadiri aksi massa kami, tidak ada yang mau berbicara dengan kami, maka apapun yang menjadi resiko kami, hari kami akan siap. Kami akan paksa masuk ke dalam. Betul nggak kawan-kawan? Ini yang menjadi catatan dan ultimatum kami, bahwa Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi di negara ini harus mampu mencerminkan bahwa hukum di negara ini masih dapat berjalan dengan objektif. Jika kemudian dulu para pendiri bangsa ini berjuang bersama-sama melawan para penjajah, maka hari ini kita bersama berjuang melawan para pejabat-pejabat yang biadab. Betul tidak kawan-kawan? kantor Mahkamah Jakarta Agung. Maka dari itu, jika saya mengutip sebuah peribahasa, jika kami mengetahui karakter seseorang maka berikan dia jabatan. Maka kali ini kita dapat cerminan bahwa pejabat-pejabat kita, terlebih di dalam kementerian atau di dalam Mahkamah Agung ini, telah mencerminkan bagaimana bangsat dan biadabnya para oknum-oknum ini kawan-kawan. Saya tegaskan, di dalam undang-undang kebebasan berpendapat, saya bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan, bahwa pejabat-pejabat yang meminta uang, pejabat-pejabat maklar hukum ini adalah orang-orang yang biadab. Seperti yang disampaikan oleh Aristoteles bahwa John Politico, manusia binatang yang berpolitik. Maka saya katakan, oknum pejabat yang ada di Mahkamah Agung adalah binatang yang berjabat, binatang yang berpolitik, berperilaku sebagai orang binatang. Sebagaimana layaknya seorang binatang, saya sampaikan kawan-kawan, tidak memiliki hati nurani, tidak juga mengedepankan apa yang sudah menjadi putusan sebelumnya di dalam Pengadilan Negeri Sumbawa kawan-kawan. Kepada teman-teman media, kami sampaikan bahwa apa yang kemudian menjadi orasi saya, apa yang kemudian menjadi narasi kita dalam rilis hari ini, maka harus disampaikan. Dan bila perlu, kami akan memberikan 10.000 petisi agar menjadi perhatian kepada Presiden Joko Widodo. Jangan sampai kemudian di era-era akhir kepemimpinan beliau bahwa ada orang-orang yang mencoreng harkat dan martabat Presiden Joko Widodo yang hari ini memimpin Republik Indonesia. Kepada aparat kepolisian juga kami sampaikan bahwa Kapolri Tito Sigit menyampaikan tegas bahwa kita harus melawan para mafia-mafia.
Dan ini merupakan bentuk daripada praktik mafia-mafia hukum. Betul tidak kawan-kawan? Ya kawan-kawan, saya pastikan dan saya himbau untuk tetap berada dalam barisan. Tunjukkan panci-panci kita kawan-kawan. Tunjukkan spanduk kita kepada mereka. Jumlah kita hari ini, kuantitas kita hari ini bukanlah menjadi acuan. Berhasil tidaknya kita untuk menggapai apa yang sudah menjadi tuntutan kita kawan-kawan. Jangankan untuk merebut, kawan-kawan, saya perhatikan untuk rapikan barisan kawan-kawan, untuk rapikan barisannya. Jangankan untuk bertahan di bawah terik matahari, maka mati pun akan kupersembahkan untuk negeri ini untuk merebut sebuah keadilan. Betul tidak kawan-kawan? Itulah yang kemudian kita lihat dalam perjalanan bangsa Indonesia dalam merebut sebuah kemerdekaan. Maka hari ini ada Bapak Bosak, seorang ayah, seorang suami bagi keluarganya. Hari ini berada di tengah-tengah kita kawan-kawan untuk meminta keadilan, untuk meminta ditegakkannya hukum. Negosiasi. Dan ini juga menjadi sebuah cerminan mahasiswa. bahwa masih banyak kasus dan perkara seperti ini yang juga dilakukan oleh oknum-oknum yang bersembunyi di balik gedung mewah, di balik jabatan-jabatan yang mereka miliki. Betul tidak kawan-kawan? Maka saya himbau untuk abang-abang kepolisian, untuk abang-abang TNI kami, jelas dalam undang-undang berpendapat bahwa siapapun berhak dan bebas menyampaikan pendapatnya, dan tidak ada satupun, bahkan negara sekalipun, untuk menghalang-halangi kebebasan berpendapat. Betul tidak kawan-kawan? Bicara soal intelektual, bicara soal pemahaman hukum, kita ini adalah mahasiswa kawan-kawan, bahwa kita ini adalah pemegang teguh, berperan besar untuk kemajuan bangsa ini ke depan di dalam sejarah dan perjalanan Indonesia. Bahwa jelas keterlibatan mahasiswa dalam era Orde Lama, Orde Baru sampai reformasi hari ini peran mahasiswa sangat besar kawan-kawan. Maka saya pastikan jika ada teman-teman yang mendapatkan represif dari kepolisian, maka saya pastikan aksi hari ini 2 kali lipat akan lebih banyak lagi, 1000 kali lipat akan lebih banyak lagi. Betul tidak kawan-kawan? Saya himbau kepada kawan-kawan maju lagi 1 langkah. Ya kawan-kawan, bahkan kita pun akan membawa keluarga-keluarga dari Bapak Bosak untuk kita bersama-sama di sini untuk selanjutnya teman-teman, agar kita lihat bagaimana hati nurani dari Mahkamah Agung melihat keluarga Bapak Bosak yang hari ini berkumpul dan selanjutnya akan berkumpul di tengah-tengah kita, menangis, meminta keadilan ditegakkan, meminta keadilan berada di dalam sisi Bapak Bosak kawan-kawan. Ini sebuah perilaku yang bangsak, saya sampaikan. Sebuah perilaku dari seorang pejabat yang bersenyum sosialis tapi berwatak kapitalis. Ini saya sampaikan kawan-kawan kepada media untuk meliput hari ini. Apabila ada yang menghalang-halangi kebebasan kita berpendapat, kita tidak bawa senjata, kita tidak bawa bom, kita tidak bawa alat-alat yang akan memicu kerusuhan yang ada di hari ini. Kita hanya membawa spanduk, kita hanya membawa rilis, kita hanya membawa suara-suara dan teriakan-teriakan kita. Maka tidak pantas jika kemudian kita dihalang-halangi untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran kita. Betul tidak kawan-kawan? Kami tidak teroris, kami tidak bawa bom, kami tidak bawa senjata, tidak bawa pisau, tidak bawa parang, apalagi bawa kampak. Kami hanya membawa tuntutan-tuntutan kami. Jadi kami harap, kami himbau, kami minta tegas kepada Mahkamah Agung untuk bergerak, tuntaskan persoalan ini, berikan keadilan bagi orang-orang yang hari ini menuntut. Betul tidak kawan-kawan? Saya sampaikan bukan hanya untuk bertahan di bawah terik matahari, maka mati pun akan mempersembahkan untuk merebut keadilan dalam negeri ini. Betul tidak? Itu saya sampaikan kawan-kawan. Untuk apa kita memiliki pendidikan tinggi? Untuk apa kita sekolah tinggi-tinggi jauh bahkan sampai ke luar negeri, jika kemudian masih ada rakyat yang akan menangis untuk meminta keadilan, agar keadilan ada di sisinya? Untuk apa kita sekolah tinggi-tinggi kawan-kawan?
bahwa jika ada pemikiran-pemikiran yang mengatakan bahwa tidak perlunya ada sebuah bangsa dan negara agar hak dan pan, mereka hidup di inventaris mobil mewah, kemeja, sepatu, bahkan sampai celana dalam mereka itu dari pajak negara, dari gaji yang mereka terima. Benar tidak kawan-kawan? Bayangkan kita berkeringat, orang tua kita bekerja pagi siang malam, bayar pajak. Ternyata pajak yang kita bayar pun dengan hari ini kasus-kasus pajak yang belum selesai. Kami saya sampaikan tegas adalah soal bagaimana pejabat-pejabat ini mengerti bahwa gaji mereka, upah mereka yang mereka terima dari negara merupakan hasil dari keringat rakyat. Benar tidak kawan-kawan? Maka dari itu saya himbau kepada kawan-kawan untuk kondusif. Kita akan menunggu detik-detik dan sah atas kepemilikan tanah Tegalan yang berlokasi di wilayah Desa Kecamatan Moyo Wilir, Sumbawa NTB. Itu jelas. Artinya untuk selanjutnya saya berikan kepada orator berikutnya. Terima kasih. Oke, baik. Kawan-kawan, saya harap kawan-kawan mundur 2 langkah ke belakang. Kawan-kawan, mundur 2 langkah ke belakang. Rapikan barisannya kawan-kawan. Kawan-kawan yang masih di sana tolong merapat. Mari kita rapikan barisan. Kita tunjukkan bahwa kita adalah massa yang terorganisir kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Beliau meminta untuk kemudian diakomodir kepentingannya kawan-kawan. Namun hari ini terjadi malah sebaliknya kawan-kawan, bahwa Mahkamah Agung yang merupakan institusi independen yang menjadi peradilan terakhir bagi pencari penegak hukum tidak mampu untuk kemudian melakukan tugas dan fungsinya kawan-kawan. Semangat tidak kawan-kawan? Semangat tidak kawan-kawan? Mari semangat kawan-kawan! Mari semangat kawan-kawan! Kalau mari semangat kawan-kawan, rapikan barisannya kawan-kawan. Karena kita yang tergabung dalam GMAI, Gerakan Mahasiswa Hukum Indonesia, adalah massa yang terorganisir. Kita berangkat dari konsolidasi yang matang, kita berangkat dari diskusi yang matang kawan-kawan. Seperti yang kita ketahui kawan, bahwa baru-baru ini telah terjadinya pelanggaran hukum yang kemudian dilakukan oleh mereka yang konon katanya adalah wakil Tuhan kawan-kawan. Sepakat tidak kawan-kawan? Bahwa mereka melakukan yang namanya diutus perwakilan, teman, ada yang masuk. Oke, baik kawan-kawan, menunggu kawan-kawan kita yang melakukan advokasi, maka kita tunggu kawan-kawan ya. Kawan-kawan, Akhirnya ada yang masuk untuk perwakilan. Ya. Jangan kemana-mana. Ini suara rakyat tentang keadilan hukum yang ada di Indonesia. Tenang. Lagi menunggu putusan dari Mahkamah Agung. Ini lagi menunggu petisi keputusan demo tentang suara rakyat, keadilan rakyat di Mahkamah Agung. Barusan perwakilan dari salah satu pendemo sudah masuk ke Mahkamah Agung. Gimana hasilnya? Itulah teman-teman, Gerakan Mahasiswa Hukum Indonesia GMAI mendemo tentang keadilan rakyat Indonesia, tentang hukum seadil-adilnya ya. Semoga keadilan Indonesia tercapai dengan seadil-adilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.